X30 Maxime dan Rahel harus terlihat mesra di depan Nenek Margareta, meskipun sebenarnya di antara mereka berdua merasa sangat canggung gara-gara ciuman panas yang telah mereka lakukan. Saat ini mereka sedang berkumpul di ruang tengah bersama dengan Nenek Margareta. Rahel dan Maxime duduk di sofa yang sama dengan posisi berdekatan, walaupun sebenarnya mereka terpaksa melakukannya. Sementara Nenek Margareta duduk di sofa yang satunya lagi. Sedangkan Nikitawati sedang sibuk membereskan kamar tamu untuk Nenek Margareta. Oma sengaja datang ke sini untuk memberikan hadiah untukmu. Ucap Nenek Margareta sambil memberikan sebuah paper bag kepada Rahel. Rahel pun segera membawa paper bag tersebut dari tangan sang nenek. Wah, makasih banyak ya, Oma. Nenek Margareta menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Iya, sama-sama, Rahel sayang. Senyumannya Nenek Margareta berubah menjadi seringai tajam ketika pandangannya beralih kepada Maxime. Membuat Maxime mengerutkan keningnya, dia tidak paham mengapa sang nenek menatapnya seperti itu. Sedangkan perlakuan Nenek Margareta kepada Rahel sangat manis. Oma sudah mendengar kabar tentang kasus perundungan di SMA Pelita. Sejujurnya Oma sangat marah sekali ketika mendengar cucu menantu Oma menjadi korban perundungan itu. Tapi syukurlah kalau kamu sudah bertindak tegas terhadap kepala sekolah dan terhadap anak-anak pelaku perundungan. Nenek Margareta berbicara panjang lebar kepada Maxime. Iya. Aku pasti akan melindungi istriku. Jawab Maxime dengan nada datar. Baguslah. Sebagai seorang suami memang harus seperti itu. Oma akan marah kalau kamu tidak bisa melindungi istrimu. Rahel sangat menyadari bahwa apa yang diucapkan oleh Maxime sama sekali tidak benar. Maxime sendiri yang bilang bahwa dia sama sekali tidak peduli kepada Rahel. Sehingga Rahel berusaha untuk tidak tersentuh dengan perkataan Maxime. Oma tenang saja, aku tidak apa-apa kok. Ucap Rahel kepada Nenek Margareta, dia sangat merasa terharu karena sang nenek begitu perhatian kepadanya. Iya, Rahel. Oma sangat merasa lega kalau kamu baik-baik aja. Rasa sayang yang Nenek Margareta rasakan kepada Rahel memang benar-benar tulus. Rahel tiba-tiba teringat dengan serangga yang sudah menggigit belahan dadanya, sehingga timbul rasa khawatir takut Nenek Margareta terkena gigitan juga oleh serangga itu. Oh iya, Oma. Sebelum tidur jangan lupa Oma harus menyemprotkan dulu obat pembasmi serangga. Maxime nampak gelagapan, mengapa Rahel tiba-tiba membahas soal serangga kepada sang nenek. Gadis itu benar-benar polos. Nenek Margareta mengerutkan keningnya. Lo memangnya kenapa? Tadi pagi aku dikagetkan tiba-tiba ada tanda merah di mie. Rahel berhenti bicara, karena tiba-tiba saja Maxime membekap mulutnya. Membuat Nenek Margareta tidak paham dengan tingkah kedua sejoli itu. Maxime pura-pura terkekeh. Biasalah, Oma. Rahel kalau lagi ngantuk suka ngelantur. Rahel segera melepaskan tangan Maxime yang sedang membekap mulutnya. Aku belum ngantuk. Aku cuma. Daripada Rahel berbicara yang nantinya akan mempermalukan dirinya. Lebih baik Maxime segera menarik tangan Rahel, lebih baik kita segera masuk ke dalam kamar. Tapi, Nenek Margareta pun terkekeh. Dulu dia pernah muda, pasti sangat paham sekali yang namanya pengantin baru ingin selalu berduaan di dalam kamar. Sepertinya Maxime sudah kebelet sampai memaksa Rahel untuk segera masuk ke dalam kamar. Ya sudah, lebih baik kalian segera masuk ke dalam kamar Gih. Buat cicit yang banyak untuk Oma. Pesan Nenek Margareta. Perkataan Nenek Margareta membuat Maxime dan Rahel menjadi salah tingkah. Wajah mereka nampak memerah. Hubungan mereka tidak sepanas yang Nenek Margareta pikirkan. Maxime dan Rahel masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang sama-sama canggung.
Mungkin karena perkataan Nenek Margareta membuat mereka teringat kembali ciuman panas yang telah mereka lakukan sebelum Nenek Margareta datang. Saat ini Maxime mencoba untuk membangun benteng pertahanan di dalam hatinya. Jangan sampai malam ini dia kehilangan kewarasannya lagi. Dia harus ingat bahwa dia sudah memiliki kekasih. Sehingga Maxime mencoba untuk memenuhi pikirannya dengan nama sang kekasih. Rahel berusaha untuk menghilangkan rasa canggungnya, sehingga dia harus kembali ke setelan awal, menjadi Rahel barbar dan ceria. Dia pun segera bersorak memperlihatkan paper bag pemberian dari Nenek Margareta kepada Maxime. Yeay, aku dikasih hadiah sama Oma. Om gak dikasih. Rahel bertanya sambil memamerkan sebuah paper bag yang kepada Maxime. Seakan-akan gadis itu sedang meledeknya, karena tahu Nenek Margareta tidak memberikan Maxime hadiah. Maxime hanya menghela nafas dengan kasar, dia tidak menanggapi pertanyaan dari Rahel. Karena dia tahu gadis itu sedang meledeknya. Saat ini mereka sedang duduk di sofa dengan jarak sedikit berjauhan. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan buat aku. Banyak sekali orang-orang yang memberikan aku hadiah. Mungkin seperti inilah resiko menjadi seorang gadis yang manis dan cantik. Ucap Rahel, narsis. Maxime tidak menanggapi perkataan Rahel. Karena faktanya memang benar gadis itu memang sangat cantik dan manis. Mata Maxime tidak rabun. Rahel tidak tahu bahwa saat ini Maxime sedang berusaha untuk menahan dirinya sendiri. Sebagai pria normal, tentu saja hasratnya tiba-tiba terpancing setelah mencium bibir Rahel. Bibir gadis itu sangat manis dan memabukkan. Tapi Maxime berusaha untuk berperang dengan hatinya sendiri, mungkin karena dia tidak ingin mengkhianati Elsa. Maxime sangat merasakan gerah, dia membuka kancing kemeja atasnya, kemudian dia segera meneguk segelas minuman yang tersedia di atas meja. Dengan penuh semangat Rahel pun segera membuka paper bag tersebut dan membawa barang-barang yang ada di dalamnya. Di dalamnya terdapat sebuah boneka panda berukuran sedang dan sebuah handphone. Astaga, ini kan HP iPhone 15 Pro Max. Rahel nampak menganga. Rasanya dia tidak percaya akhirnya dia akan memiliki ponsel yang seharga motor itu. Namun, Rahel mengerutkan keningnya ketika melihat masih ada satu hadiah yang tersisa di dalam paper bag tersebut. Dia segera membawanya. Ternyata sebuah pakaian yang menurut Rahel sangat aneh. Pakaian apa ini? Tanya Rahel sambil menunjukkannya kepada Maxime. Kemudian Rahel melebarkannya dan memperhatikan dengan seksama pakaian yang menurutnya sangat aneh itu. Uhuk, seketika Maxime langsung terbatuk-batuk. Dia tersendak ketika melihat Rahel yang sedang menunjukkan sebuah lingerie kepadanya. Sial. Mengapa Nenek Margareta harus memberikan hadiah lingerie kepada Rahel? Membuat pikiran Maxime menjadi traveling. Jangankan memakai lingerie, Rahel berpakaian biasa pun membuat Maxime hampir saja hilaf. Jakunnya naik turun. Maxime sangat terlihat gelisah. Entah setan apa yang merasukinya, mengapa malam ini dia merasakan sesuatu yang berbeda kepada Rahel. Seakan-akan dia ingin menerkam gadis itu sampai pagi. Dengan Rahel memakai lingerie yang sangat seksi, sebenarnya itulah hadiah dari sang nenek untuk Maxime. Jakunnya Maxime naik turun ketika melihat Rahel yang sedang menunjukkan sebuah lingerie pemberian dari Nenek Margareta kepadanya. Pria itu sangat terlihat gelisah. Entah setan apa yang merasukinya, mengapa malam ini dia merasakan sesuatu yang berbeda kepada Rahel. Seakan-akan dia ingin menerkam gadis itu sampai pagi. Tapi Maxime harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga dia segera berusaha untuk terlihat tenang, jangan sampai Rahel tahu bahwa saat ini Maxime sangat berhasrat pada gadis itu. Itu lingerie. Kamu yakin akan memakainya?
Rahel sama sekali tidak tahu bahwa saat ini Maxime sedang berusaha keras menahan diri untuk tidak menerkam Rahel. Gadis itu pun terkekeh. Oh, jadi lingerie itu seperti ini. Sangat tipis sekali dan transparan. Gak mungkin aku memakainya, pasti Om akan melihat semua tubuh aku dengan jelas dari ujung kaki ke ujung kepala. Maxime menelan saliva berkali-kali. Mengapa Rahel harus berbicara sefrontal itu? Membuat pikiran Maxime menjadi semakin traveling. Sudah malam. Lebih baik kamu segera tidur. Maxime menyuruh Rahel segera tidur. Siapa tahu dengan Rahel segera tidur, mereka akan aman malam ini. Rahel tak langsung menjawab, mungkin karena dia sedang sibuk dengan ponsel barunya. Rasanya seperti mimpi dia memiliki ponsel yang harganya sangat mahal itu. Lebih baik Om yang tidur duluan. Aku belum ngantuk. Maxime pun menghela nafas. Dia merasa memang lebih baik dia yang segera tidur. Dia tidak peduli malam ini Rahel akan tidur di mana. Yang pasti dia harus segera pergi ke alam mimpi, agar bisa melupakan pikiran kotor yang saat ini sangat sulit sekali untuk dia hilangkan. Ya udah, aku tidur duluan. Aku akan tidur di kasur. Terserah kamu mau tidur di mana juga. Jawab Maxime dengan nada ketus. Tanpa menunggu jawaban dari Rahel, Maxime pun segera berdiri dari tempat duduknya. Kemudian dia berjalan menuju kasur. Namun, Maxime menghentikan langkahnya ketika mendengar suara ponsel Rahel berdering. Bip, bip, bip. Bahkan Maxime mendengar suara gumaman Rahel. Pak Alvin. Untuk apa Pak Alvin telpon aku malam-malam begini? Gumam Rahel dengan pelan. Hal tersebut membuat Maxime menjadi kesal. Untuk apa Alvin menelpon Rahel malam-malam begini? Apakah pria itu belum puas setiap hari bertemu dengan Rahel di sekolah? Rahel baru ingat ketika Alvin sedang membantunya untuk mendekorasi gedung sekolah. Alvin bilang setelah pulang dari acara makan malam, Alvin ingin berbicara penting dengan Rahel, tentang kegiatan OSIS. Mungkin karena Rahel merasa hal tersebut sangat penting, dia memilih untuk mengangkatnya. Tiba-tiba saja Rahel dibuat kaget, ketika jarinya hendak mengangkat panggilan telepon tersebut, tapi dia dikejutkan oleh Maxime yang tiba-tiba saja berdiri di hadapannya dan merebut ponsel dari tangan Rahel. Kemudian Maxime segera merejek panggilan telepon tersebut. Om, kenapa? Maxime memotong perkataan Rahel, sepertinya kamu melupakan sesuatu. Maxime berkata sambil meletakkan ponsel Rahel di atas meja. Rahel mengerutkan keningnya. Dia tidak paham dengan perkataan Maxime. Melupakan apa? Aku ingin menagih imbalanku sekarang. Jawab Maxime. Saat ini Maxime sedang berdiri sambil memandangi Rahel yang sedang duduk di sofa. Rahel pun menghela nafas. Di dunia ini memang tidak ada yang gratis bagi seorang Maxime Kaano. Dia paham dengan pembicaraan Maxime, pria itu ingin menagih imbalan darinya karena sudah membuat Rahel tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Rahel pun mendongakkan kepalanya memandangi Maxime yang sedang berdiri di hadapannya itu. Oke, jadi Om mau aku melakukan apa? Apa aku harus membereskan kamar? Atau mencuci mobil, atau aku harus. Rahel berhenti bicara ketika Maxim tiba-tiba membungkukkan badannya. Kedua tangannya memegang sandaran sofa, membuat tubuh Rahel terkunci. Rahel menelan saliva sebanyak mungkin. Apakah mungkin imbalan yang Maxime inginkan darinya adalah? Rahel tidak sempat meneruskan perkataannya di dalam hati. Dia terjingkat ketika dia merasakan bibir Maxime menempel pada bibir.